Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesaikan Kejadian pasal yang kelima tentang silsilah Adam dan Hawa ya. Dan kita masuk hari ini di Kejadian pasal yang ke-6, judul perikopnya air bah ya. Kejatuhan manusia saudara ya. Kalau kita lihat kejahatan manusia, kejahatan manusia. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara anak-anak ya, dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini saudara ya, firman Tuhan ya, dari Kejadian pasal yang ke-6 kita melihat di sini ya, sebagian orang mengira bahwa anak-anak Allah di sini itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, banyak penafsiran yang berkata di sini kita lihat tadi ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, ya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, sebagian orang menafsirkan bahwa anak-anak Allah di sini yang dimaksudlah anak-anak adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Namun anak-anak Allah di sini yang dimaksud saudara ya bukanlah malaikat ya, karena malaikat tidak dapat kawin atau mempunyai anak. Beberapa pakar yakin bahwa ungkapan ini menunjuk kepada keturunan orang benar, yaitu Set ya, yang saling kawin dengan keturunan Kain yang jahat ya. Hal ini tentu melemahkan pengaruh baik dari orang-orang yang setia dan meningkatkan kemerosotan moral di dunia yang mengakibatkan ledakan kejahatan. Ya, karena sudah banyak manusia di bumi, tetapi Tuhan mengelompokkan dua golongan. Di sana dikatakan ada anak-anak manusia, ada anak-anak Allah ya. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini adalah keturunan orang benar, saudara. Kita tahu bersama ya, keturunan Set ya itu keturunan orang-orang benar, dan keturunan Kain ya dari anak yang lain itu keturunan jahat. Ya, dan kita melihat di sini ya firman Tuhan berkata lalu mereka saling kawin ya. Perlu bagi kita di sini saudara ketika membangun sebuah pernikahan ya. Kalau orang dulu berkata mungkin ya, orang-orang bilang itu ya harus dilihat bibit bebet bobotnya. Itu sebenarnya bagus juga, tapi jangan hanya melihat dari kekayaan. Karena banyak orang dunia sekarang itu hanya melihat bibit bebet bobot, itu selalu bicara harta. Tapi bibit bebet bobot yang kita lihat di sini adalah apa? Anak-anak Allah. Ya, kita harus melihat ya, anak-anak kita menikah kita pastikan dengan keturunan orang benar, anak-anak Allah saudara. Di sini dikatakan supaya apa? Terjadi keturunan ilahi. Ketika orang yang takut akan Tuhan bertemu dengan orang yang takut akan Tuhan, anak Allah bertemu dengan anak Allah, maka keturunannya itu akan menghasilkan keturunan ilahi ya, dan tidak semakin banyak kemerosotan moral yang terjadi ya. Kita lihat di sini misalnya ya, kalau ada orang takut Tuhan menikah sama orang pemabuk ya, bisa jadi ketika mereka menikah bukan orang pemabuk ini yang bertobat, tapi anak Tuhannya, anak Allahnya ini yang akhirnya ikut-ikutan mabuk saudara. Kenapa? Karena ya daging ini tidak kuat. Makanya di sana firman Tuhan berkata ya, Tuhan berkata di sana pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, makanya Tuhan berkata saudara ya, tidak akan selama-lamanya roh Allah itu ada dalam diri manusia. Karena apa? Manusia ini daging. Ya, dan dikatakan maka umurnya hanya 120 tahun saja. Bahkan sekarang kita lihat jarang orang bisa mencapai 120 tahun saudara ya. 100 tahun saja itu sudah puji Tuhan haleluya 12 kali. Apalagi makin ke sini makin banyak orang mati muda. Kenapa? Karena memang umur itu kalau kita lihat ya dari awal-awal ya, bagaimana Nuh, kita lihat Adam usianya 900 tahun, 800 tahun. Semakin ke sini itu semakin menyusut. Kenapa? Akibat dosa.
Ya, ketika manusia mulai kawin campur dengan orang-orang yang berdosa, dosa itu terus terjadi, kutuk dan terus terjadi, maka umur manusia itu makin kesini makin pendek. Saudara perhatikan, ya Tuhan berkata akhirnya tidak akan selama-lamanya Rohku tinggal. Ya, makanya umur manusia itu nanti hanya 120 tahun saja. Bersyukur yang bisa mencapai 120 tahun saja. Bahkan kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama ya, manusia, firman Tuhan berkata umur manusia itu hanya 70 tahun. Ya, sesudah itu lebihnya sakit, penyakit dan penderitaan, saudara ya. Dan di sini dikatakan Tuhan bilang tidak untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini bukan anak-anak Allah, di sini bukan maksudnya malaikat ya, karena malaikat tidak dapat kawin, tidak dapat mempunyai anak. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, ini telah ditafsirkan oleh beberapa penafsir sebagai bahwa Allah memberikan kepada orang pada zaman Nuh waktu 120 tahun untuk mengubah cara hidup berdosa mereka. Ya, Allah menunjukkan kesabarannya yang luar biasa kepada kita juga, saudara. Dia memberi kita waktu untuk meninggalkan cara hidup kita dan mulai ya hidup di dalam firman-Nya. Mari kita mulai hidup meskipun 120 tahun itu tampak seperti waktu yang lama. Akhirnya waktu itu juga habis ya, air bah melanda bumi. Waktu Anda juga mungkin akan habis. Datanglah kepada Allah, mintalah pengampunan dosa-dosa Anda. Anda tidak akan dapat melihat ya kesabaran Allah yang luar biasa ya jika kita ini tidak sungguh-sungguh ya mau bertobat. Ya, jadi ada perkiraan dari para ahli bahwa 120 tahun itu mengacu kepada waktu air bah yang akan datang. Ya, Tuhan berkata ternyata saat itu Tuhan sudah berfirman, ya manusia itu hanya akan berumur 120 tahun saja. Karena pada waktu itu kita tahu semua manusia dibinasakan satu dunia lewat air bah, kecuali Nuh yang tertinggal ya di atas di dalam bahtera. Nanti kita akan baca selanjutnya, saudara. Di sana dikatakan ya pada waktu itu kan manusia itu sudah bertambah jahat, saudara ya. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan ya. Jadi mereka memiliki anak, saudara ya, orang-orang yang pada masa itu gagah perkasa dan kenamaan. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan bahwa hal itu memilukan hatinya. Ya, saudara, kita lihat di sini ya ada orang-orang raksasa tadi ini kemungkinan ya 9 atau 10 kaki tingginya pada zaman itu. Istilah Ibrani yang sama digunakan untuk menamai ras dari orang-orang tinggi itu dalam Bilangan 13 ya, seperti Goliat, saudara ya. Jadi ada orang-orang tinggi dan juga ya ternama, salah satunya Goliat yang tingginya itu 9 kaki, raksasa. Ya, terdapat di 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. Raksasa-raksasa ini memakai kelebihan fisik mereka untuk menindas orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan postur tubuh mereka yang besar, mereka memakai kesempatan untuk menindas orang-orang yang lemah, saudara, di antara mereka. Lalu di sini dikatakan ya karena semakin besar kejahatan manusia di bumi, ya manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, apakah ini berarti bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia? Apakah Allah mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan di dalam menciptakan manusia kalau kita melihat ayat ini? Ya, di sana dikatakan Allah menyesal ia menciptakan manusia. Tentu tidak, saudara. Bukan karena Tuhan telah membuat kesalahan dalam penciptaannya. Ya, Allah itu tidak pernah berubah pikiran.
Ya, sebaliknya dia menyatakan kesedihannya atas apa yang orang-orang itu lakukan terhadap diri mereka. Ya, seperti orang tua menyatakan sedih atas seorang anaknya yang suka memberontak. Allah menyesal, ya, menyesal melihat manusia ini, kenapa mereka itu ya akhirnya memilih untuk hidup mengikuti jalan mereka sendiri, saudara ya. Sebaliknya di sana ya Tuhan menyatakan kesedihannya seperti seorang tua yang sedih melihat anaknya yang salah jalan, saudara ya. Jadi kita melihat di sini Allah sedih karena orang-orang ini memilih ya, lebih memilih mencintai dosa dan maut, kematian, bukan memilih hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, saudara, dosa telah membuat manusia ya lupa diri sehingga mereka melupakan Tuhan. Ya, dan Tuhan juga bersedih melihat semua itu. Dosa-dosa menghancurkan hati Allah, saudara, sama seperti dosa yang diperbuat pada zaman Nuh. Meskipun demikian, Nuh menyenangkan hati Tuhan walaupun ia jauh dari sempurna. Kita dapat mengikuti teladan Nuh yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ya, kendati ada dosa yang mengelilingi kita. Kenapa Tuhan memusnahkan ya seluruh manusia? Tuhan berharap hanya ada Nuh yang disisakan, yaitu orang benar. Tuhan ingin ada satu generasi lagi yang di dunia ini yang tertinggal, yaitu keturunan orang benar. Tetapi yang namanya saudara dosa sudah menguasai dunia. Ya, apakah setelah Nuh melahirkan anak-anaknya di dunia lalu anak-anak itu juga akan hidup benar? Ya, sekali lagi Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan dan kehendak bebas. Ya, Tuhan inisiatif untuk membersihkan dunia ini dari dosa, dari orang-orang yang ya tidak benar, orang-orang yang hanya mau melakukan kejahatan. Makanya jangan terus hidup di dalam dosa, saudara ya. Dikatakan di sana ya Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Tuhan berkata dia akan membinasakan seluruh bumi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Dengan mengatakan bahwa Nuh benar dan tidak bercela bukan berarti bahwa ia tidak pernah melakukan dosa. Alkitab mencatat salah satu dosa Nuh ya itu di dalam ya Kejadian 9 ya. Sebaliknya itu berarti bahwa Nuh dengan segenap hati mengasihi dan mentaati Allah. Sepanjang hidupnya ia berjalan langkah demi langkah dalam iman sebagai panutan hidup bagi generasinya. Ya, seperti Nuh kita juga hidup dalam dunia yang sudah dipenuhi dengan kejahatan. Ya, apakah kita mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam dosa atau hidup dalam kebenaran? Saudara, kita melihat di sini ya bahwa Nuh adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Nuh hidup benar. Ya, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, di tengah dunia yang sudah penuh dosa saat ini, kita hidup seperti di zaman Nuh, ya, di mana semua orang kecenderungan hatinya itu melakukan dosa, dan dosa. Tapi biarlah kita mau memutuskan untuk hidup benar sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara ya. Karena waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara, kita akan mengalami keluputan. Saya berdoa supaya kita semua ya mari ya teruslah kita mau berbuat kebenaran, mau hidup dalam kekudusan. Ya, itu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Ya, supaya ya tidak dibinasakan lagi dunia ini. Saudara bayangkan ya peristiwa air bah itu membunuh semua orang, seluruh makhluk kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Ya, dan kita akan pelajari selanjutnya bagaimana akhirnya Nuh dengan segala ketaatan menerima perintah Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal yang ke-6, sekarang sudah sampai di ayat yang ke-9. Riwayat Nuh ya, ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar.
dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kemarin kita sudah baca seketika Tuhan memusnahkan semua yang bernafas di bumi, Tuhan menyisakan Nuh sebagai orang yang berkenan di hatinya. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa Nuh berkenan di mata Tuhan? Karena ayat ini berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela ya di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu tidak bercela, dia hidup takut akan Tuhan. Ya, kita melihat di sini bagaimana untuk bisa orang itu hidup dalam perkenanan Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Kenapa Nuh diluputkan dari kebinasaan besar di tengah dunia, seluruh bumi dibinasakan dan hanya Nuh dan keluarganya yang tinggal? Karena Alkitab berkata Nuh adalah orang benar yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kita tahu bersama firman Tuhan berkata di zaman itu semua orang sudah melakukan dosa, hidup menurut keinginan daging mereka, tetapi Nuh memilih untuk tetap tinggal dalam kekudusan. Percayalah saudara, ada berkat Tuhan yang menanti bagi orang-orang yang mau setia dan taat. Walaupun keadaan di sekeliling kita mau seperti apa rusaknya, jangan terikut gelombang arus. Jangan terikut arus dunia saudara, di mana dikatakan saudara, ya ada orang-orang yang ya saya juga terpaksa merokok, bukan ya sekeliling saya merokok. Saya terpaksa minum minuman, saya mabok karena ya sekeliling saya juga mabok. Ya, jangan ikut-ikutan dengan dunia. Keadaan semakin rusak, tetapi orang yang bertahan dalam kebenaran firman akan mengalami ya keluputan yang dari Tuhan. Dengan mengatakan bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela bukan berarti bahwa ia tidak pernah melakukan dosa saudara ya. Itu tetap yang namanya manusia itu pasti berdosa, tetapi Nuh ya mendapatkan kasih karunia karena niat hatinya yang tetap mau hidup melakukan firman. Sebaliknya itu berarti bahwa Nuh dengan segenap hati mengasihi dan mentaati Allah ya. Di dalam mengasihi dan mentaati Tuhan seringkali kita masih terjatuh, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat niat hati kita yang mau terus bangkit untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan ya. Dan sepanjang hidupnya ia berjalan langkah demi langkah dalam iman ya, sebagai panutan hidup bagi generasinya saudara. Ya, Nuh menjadi panutan bagi anak-anak, bagi keluarganya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ayat yang ke-10, Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi ingat, Tuhan itu sesekali menilik bumi. Kalau bumi itu sudah terlalu rusak ya, maka Tuhan mengizinkan saudara sesuatu terjadi. Ya, karena itu biarlah dia menemukan di antara di bumi ini masih ada orang-orang yang benar, yang mau berseru dan mau tetap berusaha mentaati dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, hidup benar, hidup mencari perkenanan Tuhan, itu Alkitab berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Saat Tuhan ingin membinasakan seluruh bumi, Dia memberitahukan rahasianya kepada Nuh. Dia berkata, aku akan melenyapkan seluruh bumi, aku akan melenyapkan semua yang ada di atas bumi ini. Ya, karena manusia ini sudah terlalu berdosa, Tuhan berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, oleh sebab ya mereka itu sudah berbuat jahat. Firman Tuhan, bayangkan saudara, waktu kita menjadi orang yang benar, yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan itu memberitahukan rahasia-rahasianya apa yang akan terjadi.
Ya, saya pun mengucap syukur mendapat tuntunan Tuhan untuk boleh memberitakan Injil lewat media, lewat YouTube, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2020, tapi Roh Kudus begitu mendesak saya untuk segera cepat ambil alih media untuk pelayanan penginjilan. Dan ternyata benar 2020 itu virus corona terjadi. Buatlah bagimu sebuah bahtera, kata Tuhan, ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalamnya. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, saudara, ya. Dan Tuhan menuntun Nuh untuk pembuatan bahtera itu semuanya mengikuti anjuran Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhanlah yang pasti akan menuntun. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi kita lihat di sini, saudara, ada pengecualian bagi orang yang selalu mengejar hidup dalam kebenaran. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Yang dibuat oleh Nuh bukan sebuah perahu kecil, saudara, tapi ini bahtera yang gede. Bayangkan, saudara, jika kita ini membangun sebuah bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola. Jadi 1,5 kalinya lapangan sepak bola. Itu ukuran bahteranya Nuh. 1,5 kali ukuran lapangan sepak bola, Dan tinggi bangunannya itu 4 tingkat, saudara. Panjang bahtera itu 6 kali, 6 kali lebarnya, perbandingan yang sama dengan yang digunakan oleh pembuat kapal modern. Jadi kalau saudara pernah melihat kapal-kapal modern, kapal-kapal pesiar yang begitu besar itu, saudara, hampir mirip. Bahtera besar itu mungkin dibangun bermil-mil jauhnya dari laut, dan oleh sedikit saja orang yang setia, yang mempercayai janji Allah dan yang mentaati perintah-perintahnya. Kita lihat di sini, saudara, Tuhan memberikan kepada Nuh tentang apa yang akan terjadi dan dia suruh Nuh membangunnya, saudara. Tuhan berkata, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi ini, dan semua akan musnah, tetapi atas engkau dan keluargamu aku akan mengadakan perjanjian. Ketika Allah berfirman, aku akan mengadakan perjanjianku, Tuhan sebetulnya sedang membuat janji, dan ini adalah tema yang umum di dalam Alkitab. Allah membuat perjanjian dengan umatnya, dengan anak-anaknya yang berkenan, Tuhan membuat perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan umatnya, dia betapa tentram rasanya mengetahui bahwa perjanjian Allah diadakan dengan kita, saudara. Bayangkan saat Tuhan datang dan melakukan perjanjian dengan kita, saat dia memberitahukan rahasianya kepada kita. Dan dia tetap merupakan keselamatan kita dan kita tetap dijaga, tetap aman melalui hubungan kita dengan dia. Dan itulah perjanjian-perjanjian Tuhan, saudara, secara universal. Perjanjian Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Tapi karena Nuh mendapat kasih karunia Allah secara pribadi, Tuhan mendatangi dia dan mengatakan janjinya kepada Nuh, saudara. Ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi.
Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah yang dilakukannya. Saudara, tidak mudah ya melakukan apa yang Tuhan suruh, itu tidak gampang. Ya, ketika kita mengikuti Tuhan maka kita harus belajar taat. Orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus akan mendapat tuntunan Tuhan. Contoh ketika saya disuruh Tuhan berangkat ke Jakarta, pindah dari Solo ke Jakarta. Secara manusia itu mustahil, tetapi kami dapat peneguhan demi peneguhan di mana Tuhan yang menyuruh kami pindah meninggalkan kota Solo. Secara manusia kami baru beli rumah di Solo, tapi Tuhan bilang berangkat ke Jakarta, ada perkara besar yang akan aku kerjakan buat hidupmu di Jakarta. Dan itu bukan hanya Tuhan bicara kepada kami, tapi kami mendapat peneguhan dari seorang hamba Tuhan yang dari luar negeri. Ketika kami minta didoakan, orang ini tidak mengenal kami, tetapi dia bernubuat, dia menyampaikan bahwa ada perkara besar bagimu di kota ini di Jakarta. Jangan pernah mundur selangkah pun. Saat itu kami sudah berniat untuk balik ke kota Solo karena tidak ada harapan di Jakarta. 1 tahun lebih saya tidak ada pelayanan, suami juga ya, sampai kami terpaksa harus pulang lihat anak-anak yang masih di Solo. Waktu itu naik motor 16 jam saudara dari Solo Jakarta. Mempercayai janji Tuhan itu tidak mudah saudara, tapi ya kami mau terus percaya dan terus berusaha untuk meneguhkan hati untuk percaya. Beberapa teman di Solo udah bilang balik aja, kalau memang di Jakarta nggak ada pelayanan, pintu pelayanan di Solo tetap terbuka bagi kalian untuk pulang. Tapi saya berkata ini adalah janji Tuhan, ini perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Bukan dengan gampang kami coba-coba berangkat ke Jakarta, lewat pergumulan, lewat doa, lewat puasa saudara, sampai Tuhan meneguhkan benar-benar kami harus pindah ke Jakarta. Demikian Nuh, saya yakin ketika Nuh mendapat perintah untuk membangun bait itu tidak mudah saudara. Banyak orang menertawakan dia. Ya, saya pun dulu ketika berangkat dari Solo ke Jakarta banyak yang menertawakan saya. Mereka berkata mau cari apa lagi di Jakarta. Orang di Solo aja pelayanan sudah bagus, sudah punya rumah, mau ngapain. Tapi kita gak bisa ngomong kepada orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan atas hidup kita saudara. Nuh pun mengalami yang sama. Orang beranggapan Nuh gila, ngapain dia bangun batra di atas gunung? Orang itu bikin perahu, bikin kapal di pinggir laut. Ya kenapa dia bikin di atas gunung? Ini Nuh sudah gila saudara. Tapi ya itulah, untuk menggenapi janji Tuhan, panggilan Tuhan, bahkan rencana Tuhan atas hidup kita, seringkali orang lain tidak mengerti. Hanya kita dengan Tuhanlah yang berurusan. Seringkali kita gak bisa cerita kepada siapapun karena orang akan menertawakan kita. Ya, menanti sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan bagi kami di Jakarta, apa itu? Ya, sekarang kami baru mengerti saudara, ternyata inilah maksud Tuhan. Tuhan membukakan pintu-pintu pelayanan dari kota ini. Betapa saya melihat sekarang, oh ya ternyata, dan itu bukan 1-2 tahun kita tunggu saudara. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, hampir 11 tahun baru tergenapi. Tapi saya cuma percaya saudara, mari kita orang-orang yang melangkah dengan iman, kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan itu Tuhan yang bekerja saat kita mempercayai Dia. Seperti Nuh saudara ya, Nuh mendapat hak untuk bekerja ketika Allah menyuruhnya membangun bahtera besar itu. Ya, orang lain pasti telah diperingatkan ya mengenai bencana yang akan datang. Namun rupanya mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi. Saat ini saudara ya tidak banyak yang berubah. Setiap hari ribuan orang diperingatkan tentang penghukuman Allah yang akan tidak terelakkan, yang akan datang nanti. Tetapi banyak juga dari mereka yang tidak benar-benar mau percaya akan hal itu. Ya, jangan mengharapkan orang-orang akan menerima pemberitaan yang kita sampaikan. Ya, tetapi mari kita membenahi diri saudara, introspeksi diri. Kenapa? Karena penghukuman Tuhan bisa datang kapan saja. Yang terpenting adalah kita mau taat kepada firman. Yang terpenting adalah kita mau percaya saudara ya. Walaupun sulit bagi kita untuk menyampaikan apa yang kita dapat dari Tuhan, tapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang mau percaya bahwa
Dia Tuhan yang memperingatkan sampai hari ini saudara, kita harus terus berjaga-jaga dalam iman, karena kita nggak tahu sampai kapan hari kedatangan Tuhan itu tiba. Bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Tuhan adalah sebuah berita sukacita. Tapi bagi mereka yang belum siap, yang masih hidup dalam dosa, itu adalah berita kebinasaan. Karena itu saya berdoa untuk setiap kita jemaat Mesbah Doa, kita menjadi anak-anak yang disiapkan Tuhan untuk semakin hari boleh semakin mengenal rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami Bapa bagaimana kami hidup menurut tuntunan Tuhan. Nuh hidup kudus, tidak bercela di antara angkatan sesamanya. Karena itu Tuhan memperhitungkan Nuh ketika semua dibinasakan, Nuh dan keluarganya diluputkan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang diluputkan Tuhan hari-hari ini, karena kami mau hidup benar, kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang belum beres dari hidup kami Tuhan bereskan. Dalam rumah tangga, keluarga, suami-suami menjadi yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak takut akan Tuhan. Kami berdoa membawa keluarga kami Tuhan dalam rencana-Mu. Biarlah keluarga kami dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi orang-orang yang membawa keselamatan. Melihat sekeliling kami yang sedang berjalan menuju kebinasaan, biarlah kami semua peka Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga besar kami juga yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan mereka boleh juga menerima karya keselamatan itu. Kami berdoa dalam nama Yesus, selamatkan keluarga besar kami, orang tua, saudara kami Tuhan yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit. Jamah dan lawat Bapa, kesembuhan-Mu terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami percaya Bapa, Engkau menciptakan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami berdoa karena itu berikan kami kesembuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.